Hai dari mahasiswi Stikers Mitra Keluarga. Di video ini saya akan membahas mengenai penyakit hepatitis. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mengetahui penyakit hepatitis, kita kenali terlebih dahulu organ apa yang mengenai penyakit hepatitis ini. Jadi, organ yang mengenai penyakit hepatitis yaitu organ hati. Di tubuh kita mempunyai organ penting loh untuk kelangsungan hidup kita, yaitu hati. Apa saja sih fungsi hati? Fungsi hati yang pertama yaitu menghancurkan sel darah merah. Jadi di tubuh kita terdapat sel darah merah, di mana sangat penting fungsinya. Namun sel darah merah yang sudah tidak bagus akan dihancurkan oleh hati. Fungsi hati yang kedua yaitu menetralisir racun atau menghilangkan racun. Jika terdapat racun di tubuh kita, hati akan berperan untuk menetralisir racun atau menghilangkan racun tersebut sehingga tidak akan menyebar ke organ lain. Fungsi hati yang ketiga yaitu sebagai tempat menyimpan nutrisi, vitamin, dan mineral. Fungsi hati yang keempat yaitu memproduksi protein. Protein ini sangat penting loh untuk tubuh kita sebagai sistem kekebalan tubuh kita. Protein didapatkan dari makanan-makanan yang mengandung protein seperti susu, telur, ikan, dan lainnya. Fungsi hati yang kelima yaitu sebagai energi. Sangat penting kan organ hati di tubuh kita, jadi jangan lupa tetap jaga hati kita supaya tetap sehat. Jadi apa sih yang dimaksud hepatitis itu? Hepatitis adalah peradangan hati. Jadi hati akan mengalami infeksi sehingga menyebabkan peradangan pada hati. Apa saja penyebab hepatitis itu? Ada beberapa penyebab yang menyebabkan hepatitis. Yang pertama, virus. Virus yang menyebabkan hepatitis yaitu virus hepatitis A, virus hepatitis B, virus hepatitis C, virus hepatitis D, dan virus hepatitis E. Penyebab yang kedua yaitu berat badan berlebih. Berat badan yang berlebih yang tidak diimbangi dengan olahraga akan beresiko menyebabkan hepatitis karena bisa menyebabkan perlemakan pada hati. Penyebab yang ketiga, alkohol atau minuman-minuman keras. Alkohol atau minuman keras ini mengandung zat yang berbahaya untuk hati. Jika dikonsumsi secara berlebihan akan membebani kerja hati sehingga fungsi hati tidak akan berfungsi secara maksimal. Hepatitis ini dapat menular loh, lalu bagaimana cara penularannya? Cara penularan hepatitis A yang pertama yaitu makanan-makanan yang telah terkontaminasi virus hepatitis A atau makanan tersebut sudah tercemar oleh virus hepatitis A dan makanan-makanan yang dimasak tidak matang. Yang kedua, minuman yang sudah terkontaminasi virus hepatitis A atau air yang kita minum tidak bersih dan sudah tercemar oleh virus hepatitis A. Yang ketiga, lingkungan atau sanitasi yang buruk. Lingkungan yang kotor dapat menjadi sumber penularan hepatitis A. Cara penularan hepatitis B yang pertama yaitu melalui darah. Kita dapat tertular jika kita terkena darah dari penderita yang mengidap penyakit hepatitis B. Yang kedua, melalui produk darah. Misalkan, kita dilakukan transfusi darah. Transfusi darah adalah proses penyaluran darah ke tubuh kita. Jika kita dilakukan transfusi darah tanpa dilakukan pengecekan terlebih dahulu apakah darah tersebut terdapat virus hepatitis B atau tidak. Jadi, sebaiknya sebelum dilakukan transfusi darah, dilakukan pengecekan terlebih dahulu apakah darah tersebut terdapat virus hepatitis B atau tidak, karena akan beresiko tertular hepatitis B. Yang ketiga yaitu melalui keringat. Kita dapat tertular jika kita terkena keringat dari penderita yang mengidap hepatitis B. Cara penularan hepatitis C sama seperti cara penularan hepatitis B yaitu yang pertama melalui darah, yang kedua melalui produk darah, misalnya transfusi darah, yang ketiga melalui keringat. Cara penularan hepatitis D yaitu yang pertama melalui darah dari si penderita yang terkena hepatitis D. Yang kedua yaitu melalui produk darah atau misalkan seperti transfusi darah.
Cara penularan hepatitis E sama seperti cara penularan hepatitis A, yaitu yang pertama melalui makanan yang telah terkontaminasi virus hepatitis E atau makanan tersebut sudah tercemar oleh virus hepatitis E, dan makanan yang tidak dimasak dengan matang. Yang kedua yaitu melalui minuman yang sudah terkontaminasi hepatitis E atau air yang kita minum tidak bersih dan sudah tercemar oleh virus hepatitis E. Yang ketiga yaitu lingkungan atau sanitasi yang buruk. Lingkungan yang kotor dapat menjadi sumber penularan hepatitis E. Tanda gejala apa yang dapat muncul pada hepatitis? Tanda gejala yang dapat muncul yaitu yang pertama kelelahan, yang kedua mual, yang ketiga demam. Demam merupakan tanda gejala yang menandakan bahwa adanya infeksi di tubuh kita. Tanda gejala yang keempat yaitu tidak nafsu makan, yang kelima adanya penggelapan air kencing, yang keenam di bagian kulit maupun mata akan berwarna kuning. Lalu, bagaimana cara pencegahannya supaya tidak terkena hepatitis? Cara pencegahan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama cuci tangan. Biasakan cuci tangan sebelum makan ataupun sesudah makan atau setelah melakukan aktivitas lainnya. Yang kedua yaitu istirahat yang cukup. Yang ketiga yaitu olahraga. Yang keempat yaitu makan makanan yang bergizi dan pastinya makanan yang dimasak dengan matang. Yang kelima yaitu vaksin. Hayo, ada yang tahu tidak hepatitis apa yang sering menginfeksi pada anak-anak? Hepatitis yang sering menginfeksi pada anak-anak yaitu hepatitis A. Kira-kira bagaimana ya pengobatannya jika terkena hepatitis A? Pengobatan yang dapat dilakukan secara mandiri yang pertama yaitu istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup dapat membantu untuk mengurangi gejala kelelahan pada hepatitis A. Yang kedua, cukupi asupan cairan untuk mencegah dehidrasi atau kekurangan cairan. Yang ketiga, makan makanan yang bergizi terutama makanan yang mengandung protein. Karena makanan yang mengandung protein akan membantu meningkatkan sistem imun kita loh. Nah, makanan yang mengandung protein bisa didapatkan dari susu, putih telur, daging ayam, ikan, dan lainnya. Dan pastikan makanan dimasak dengan matang ya. Dan hindari makanan-makanan yang sembarangan atau makanan yang tidak bersih. Jika gejala bertambah parah, langsung periksakan diri ke fasilitas kesehatan atau rumah sakit terdekat dan konsulkan kepada dokter terkait pengobatan hepatitis A lebih lanjut. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali.